Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Sastaputra. Saya dari semester 5 TI 3 dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang AI. Baiklah, sebelum mempelajari tentang AI itu sendiri, ada beberapa manajemen support system atau MSS yang harus kita pahami. Ada beberapa yang di sini akan saya paparkan. Ada decision support system, group support system atau GSS, Group DSS atau GDSS, Executive Information System AES, Expert System ES, Artificial Neural Network ANN, and Hybrid Support System. Untuk materi kali ini saya akan berfokus kepada Decision Support System atau sistem pembantu pemilihan. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Termasuk ada kecepatan perubahan yang luar biasa karena perkembangan teknologi yang terus bergerak, maka kecepatan perubahan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kedua, ada pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena terlalu banyak perubahan yang kita harus terus-menerus menyesuaikan hingga menjadi lebih sulit dalam trial dan errornya. User harus lebih canggih, harus belajar menggunakan tool-tool dan teknik-teknik yang baru berkembang di bidangnya masing-masing. Ketika saya ingin meneruskan di bidang IT, ada banyak bidang termasuk cyber security. Cyber security, tools-tools atau teknik-teknik baru dalam peretasan dan hacking otomatis setiap tahunnya itu pasti berkembang. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ada 3 fase utama. Ada fase intelligence, design, and choice. Intelligence adalah pencarian kondisi-kondisi yang menghasilkan keputusan. Contohnya, ketika kita ingin mencari sesuatu, men-searching sesuatu, kita harus masukkan kondisi apa yang memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil tersebut. Contoh, ketika saya ingin cara membuat kue, muncullah di situ kondisinya cara membuat kue dan bakal ditampilkan keputusan atau hasil dari pemikiran itu untuk resep-resep kue yang sudah tersedia. Selanjutnya ada desain. Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi yang mungkin dikerjakan. Nah, ketika sudah kita pikirkan kondisi-kondisinya, kita harus menemukan atau mengembangkan serta menganalisis materi yang akan dikerjakan. Setelah itu ada choice atau pilihan dari materi yang tersedia. Tidak mungkin kan pilihan itu cuma ada satu, tapi dia harus ada beberapa pilihan yang akan tersedia, yang akan kita kerjakan nantinya. Oke, selanjutnya ada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Untuk proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan ada 3 proses, yang terstruktur, yang tak terstruktur, serta semi terstruktur. Yang terstruktur mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar, atau dia prosesnya itu jelas dan dia terulang-ulang secara langsung setelah A, B, setelah B, C, D, dan seterusnya. Setelah itu ada tak terstruktur atau fusi, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta, masalah yang tak terstruktur tanpa adanya 3 fase proses yang terstruktur. Untuk tak terstruktur sendiri permasalahan kompleks di mana dia tidak teraturan, bisa saja dia dari A langsung loncat ke Z atau ke N atau ke M dan seterusnya. Untuk semi terstruktur terdapat beberapa keputusan terstruktur tapi tidak semua berada di fase-fase yang ada. Untuk semi terstruktur dia kelihatan seperti tersusun rapi, tapi ada untuk keputusan-keputusan yang di luar dari program yang sudah dijalankan itu masuk ke tak terstruktur lagi, makanya dia disebutkan semi terstruktur. Oke, kita lanjut kepada apa itu Decision Support System atau DSS. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem berbasis komputer untuk membantu seseorang atau organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini tidak menggantikan peran mengambil keputusan, melainkan memberikan informasi, analisis, model, dan alternatif solusi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih tepat, cepat, dan akurat. Contohnya, ada satu AI yang sering kita pakai, sudah marak sekarang, yang namanya ChatGPT, yang dimana kita tidak menjadikan itu sebagai AI untuk mengambil keputusan, tapi bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi, analisis, serta model dan alternatif solusi, yang dimana membuka wawasan kita untuk ruang pilihan kita. Nah, seperti itu. Untuk syarat DSS sendiri dia ada 6 syarat. Dia sederhana yang utama, terus ada robust,
Ada mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan user friendly atau UI UX-nya jelas. Untuk istilah DSS ada beberapa istilah di sini, ada Gary Scott and Morton tahun 1971, Little 1970, Alter 1980, Moore and Cheng 1980, Benjack et al 1980 dan Keane 1980. Dan beberapa definisi dari DSS itu sendiri, ada yang problem type dan fungsi dan seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik dan kemampuan DSS. Terlihat di gambar ini ada 14 yang menjadi karakteristik atau kemampuan utama dari DSS itu tersendiri, atau decision support system itu sendiri. Ada semi-structured decision for manager at different level for group and of any individual, independent security, dan berbagai teman-teman lainnya. Untuk DSS, karakteristik menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utama pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi yang terkomputerisasi. Jadi menyediakan pendukung bagi pengambil keputusan. Nah, ketika kita mengambil keputusan itu kita harus ada pendukungnya. Inilah fungsi dari decision support system itu sendiri. Nah, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Terus ada dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Jadi dibagikan secara individu dan juga ada yang untuk grup itu sendiri. Setelah itu DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan dan saling berkaitan. DSS mendukung fase proses pengambilan keputusan yang sudah dibahas tadi, ada 3 prosesnya, intelligent, design, dan choice. DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Nah iya, DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa, of course, karena perkembangan teknologi di bidang manapun pasti selalu berkembang setiap masanya, yang mana DSS ini harus bisa beradaptasi terus-menerus tanpa berhenti. DSS mudah digunakan, of course. Ketika DSS atau decision support system tidak susah atau digunakan, orang-orang tidak akan menggunakan itu. DSS mencoba meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, akurasi jangka waktu, dan kualitas, lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh atau biaya keputusan, termasuk biaya penggunaan komputer. Ya, pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. DSS mengarah pada pembelajaran. Ini ya utama ya. DSS mengarah kepada pembelajaran. Jadi tidak dijadikan acuan kalau kita harus mengikuti DSS itu dikasih pilihan ini kita harus mengikuti pilihan itu, tidak. Dia jadikan bahan pembelajaran saja atau opsi. Opsi terpilih di mana kita bisa memilih opsi itu. Opsi 1 atau opsi 2. Pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Nah, pengguna itu juga harus mampu berpikir dalam menyusun sendiri sistem yang akan dia susun nanti, sistem yang sederhana lah. DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam analisis berbagai keputusan. Ya, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik atau yang ribet, susah. Oke, berikut ada beberapa keuntungan dari DSS itu sendiri. Mampu mendukung pencarian solusi masalah yang kompleks. Ya, otomatis ketika data yang kita terima itu sudah banyak, pengambilan keputusan atau masalah atau solusi itu bisa jadi lebih terkontrol, lebih rapi lah. Respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Ya, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan. Ketika kita membutuhkan solusi cepat gitu. Kalau masih di zaman 2005 sampai 2018 kemarin masih sering menggunakan Google. Yang dimana ketika kita ingin searching sesuatu, kita harus tetap memilih gitu website mana akan kita tuju, resep apa yang akan kita pilih gitu. Nah, ketika kita sudah ditawarkan dengan keuntungan seperti AI, ChatGPT contohnya, kita tinggal menuliskan saja apa resep terenak pada hari ini. Nanti dia akan otomatis memberikan resep-resep untuk hari ini yang cocok dengan selera Anda. Tinggal disesuaikan saja sebagaimana sistem bekerja. Terus mampu menerapkan berbagai strategi berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Ya, kembali lagi kepada penggunaan sistem itu sendiri, kita memerlukan keputusan yang cepat, keputusan yang tepat, dan juga informasi yang sesuai, aktual, yang sedang berjalan pada masa saat itu.
pandangan dan pembelajaran baru, of course, tetap ya, pandangan dan pembelajaran baru. Jadi setiap ilmu atau informasi yang kita terima itu jangan cuma dijadikan satu acuan saja, tapi kita harus punya tatanan atau dasar yang bisa membantu membuka pandangan atau pembelajaran baru bagi user-user tersebut. Terus ada memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, dan menghemat waktu juga bisa masuk. Keputusan lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dengan sedikit usaha, meningkatkan produktivitas analisis, of course. Nah, itu tadi untuk keuntungannya. Selanjutnya kita masuk ke komponen dia. Untuk komponen dia sendiri ada 4 ya. Ada data management, model management. Tapi kita bahas 2 dulu. Data management termasuk database yang mengandung data yang relevan berbagai situasi yang diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS, yang biasa kalau itu disebut dengan basis data. Untuk model manajemen sendiri melihatkan model finansial, statistical, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis manajemen software yang diperlukan dalam sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada communication atau dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsystem ini. Berarti menyediakan antarmuka. Seperti saya bilang tadi, ketika user atau interface UI UX-nya tidak susah atau kita ingin user gunakan, itu user malah memilih cara yang lebih tradisional atau mungkin mereka lebih pilih googling sendiri lah kayak gitu. Nah, ini kita harus juga berkomunikasi dengan sistem yang sudah ada. Contohnya ChatGPT, ketika kita tidak memberikan arahan yang jelas atau pandangan yang nyata gitu, ChatGPT juga akan susah memberikan solusi gitu, atau agak keluar dari konteks yang kita mau, seperti itu. Selanjutnya ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain dan bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, dalam knowledge management ini biasanya sistem yang terhubung dengan sistem yang lain. Contohnya ketika kita ingin melakukan pemantauan cuaca atau sesuatu, kita bisa mengkonekkan IoT dengan salah satu sistem decision support system itu kita sendiri. Apakah kita akan menarik jemuran kita ataupun tidak. Contohnya seperti itu. Nah, untuk model konseptual dari DSS itu sendiri kita bisa melihat di sini ada manager use atau user, ada dialog management, knowledge management, model management, data management, data eksternal dan internal, atau outer computer based system. Nah, bagaimana sih flow-nya? Oke, kita lihat. Flow-nya dari user ini, user yang terlihat ini, dia akan masuk ke dialog management atau masukkan input yang kita mau untuk data itu. Nah, setelah itu dia masuk ke knowledge manager yang dimana dia bakal berkomunikasi dengan data management serta model management untuk bagaimana sih maksudnya, apa yang dimaksud dari user ini. Jadi ketika user telah memasukkan input atau nilai yang diinginkan, knowledge manager akan berkomunikasi dengan data management untuk mengambil data, apakah data-data tersebut ada di data eksternal atau internal atau DBMS atau sistem basis data ini itu sendiri. Nah, setelah itu data-data itu kemudian akan disusun oleh model manajemen yang mana akan dikembalikan lagi ke dialog manajemen yang dimana itu adalah jawaban yang disediakan dari sistem itu sendiri. Pemahaman saya seperti itu. Baiklah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kurangnya informasi yang sesuai dan aktual dari materi saya kali ini. Terima kasih telah memberikan saya waktu dan kesempatan 15 menit kalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.